everything changed. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan mereview sebuah film dari HBO Max yang juga dibintangi oleh Seth Rogen bernama An American Pickle. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi video terupdate dari kami. Oke, start the beat. An American Pickle adalah sebuah film drama komedi yang dibintangi oleh salah satu aktor komedi dan juga komedian terkenal dunia, yaitu Seth Rogen. Film ini adalah adaptasi dari cerpen karya Simon Rich berjudul Sell Out. And by the way, Simon Rich juga yang menjadi penulis screenplay film ini. An American Pickle juga disutradarai oleh Brandon Trost yang merupakan seorang sinematografer untuk beberapa film terkenal, termasuk film Seth Rogen dulu tahun 2013 berjudul This Is The End. Dan film An American Pickle menjadi film debut Brandon Trost sebagai seorang sutradara. Film ini sendiri bercerita tentang Herschel Greenbaum yang diperankan oleh Seth Rogen, yang merupakan seorang penggali parit di sebuah kota kecil bernama Shlops di Eropa Timur pada tahun 1919. Ia kemudian menikah dengan Sarah yang diperankan oleh Sarah Snook dan kemudian pindah ke Amerika Serikat demi mendapatkan hidup yang lebih baik pada tahun 1920. Di Amerika, Herschel mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik pembuat acar, tapi dia tidak bekerja sebagai seorang pembuat acar ataupun manajer dan lain sebagainya, tetapi dia bekerja sebagai seorang pembersih atau office boy. Kemudian di sini yang menarik, suatu hari saat sedang mengejar tikus, dia terjatuh ke dalam sebuah tong acar yang besar. Akhirnya Herschel terjebak dalam tong acar tersebut hingga 100 tahun lamanya. Tapi ternyata Herschel tidaklah meninggal dalam tong itu. Ini semua berkat air asin di dalam tong acar tersebut. Dia tetap terlihat sehat, bahkan tidak kelihatan menua sedikit pun. Dia akhirnya keluar dalam tong acar tersebut, kemudian dirawat oleh beberapa ilmuwan. Herschel terkejut karena harus menerima kenyataan yang pahit karena istrinya sudah meninggal. Tetapi kabar baiknya, ternyata Herschel masih mempunyai keluarga yang masih hidup. Dia adalah cicitnya yang bernama Ben Greenbaum, yang ternyata diperankan juga oleh Seth Rogen sendiri. Ya, dalam film ini Seth Rogen berperan sebagai dua orang yang berbeda sekaligus, yaitu Herschel Greenbaum dan Ben Greenbaum. Berbeda dengan Herschel yang hanya merupakan pekerja buruh pabrik, Ben di sini merupakan seorang programmer komputer. Konflik mulai terjadi dalam film ini karena Herschel sulit untuk dapat memahami Ben, begitu juga dengan Ben yang sulit memahami Herschel. Dan ada beberapa konflik-konflik lain yang terjadi. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Dari segi narasi, film ini sudah cukup baik. Kita diajak untuk mengetahui tentang karakter kedua tokoh ini, Herschel dan Ben, apa motivasi mereka, bagaimana mereka melihat dunia, dan lain sebagainya, yang sangat berbeda tentunya. Dalam film ini juga keduanya punya hal-hal yang membuat kita bisa dekat dengan para karakternya, membuat kita bisa empati dan emosional di saat yang bersamaan. Banyak hal yang bisa kita relate dengan ceritanya, seperti hubungan keluarga, pentingnya keluarga, dan pertengkaran dalam keluarga. Hal-hal yang dekat ini membuat kita bisa dengan mudah larut dengan cerita yang coba dihadirkan film ini. Saya juga suka pacing film ini yang menurut saya baik. Kita bisa mengerti dengan mudah cerita yang coba disampaikan film ini, tentang bagaimana hubungan dua orang keluarga yang baru bertemu, kemudian bagaimana Herschel Greenbaum yang berasal dari tahun 1920 harus hidup di zaman modern sekarang. Bagus sekali ditampilkan dan lucu juga. Yang membuat film ini bagus menurut saya adalah bagaimana film ini menciptakan komedinya, di mana sudut pandang Herschel yang berasal dari zaman dulu melihat zaman sekarang. Itu sangatlah menarik dan lucu. Dan ketika kedua sudut pandang ini bertabrakan, hal itu menjadi sebuah komedi yang brilian. Beberapa orang mungkin akan merasa kalau plot ceritanya sedikit absurd di beberapa bagian, tetapi saya masih bisa menerima ceritanya yang sedikit tidak masuk akal ini, karena ini film komedi dan sutradara maupun penulisnya sepertinya memang tidak benar-benar memfokuskan bagian sains dalam film ini. Ada juga plot cerita yang sebenarnya masih perlu penjelasan lebih lanjut karena masih menjadi tanda tanya menurut saya. Tapi sampai film ini selesai tidak ada penjelasan yang pasti. Ada juga yang memang dijelaskan tapi terlalu oversimplified menurut saya. Kita hanya harus mengamini hal itu saja.
Bagi kalian yang tidak suka dengan cerita dan komedi yang ofensif atau dark, kalian jangan coba-coba nonton film ini karena ada beberapa bagian yang mungkin bagi beberapa orang akan menganggapnya penistaan, so stay away. Tapi buat kalian yang suka, Seth Rogen memang benar-benar lucu aktingnya dalam film ini. Joke-joknya juga untuk saya sendiri kena, dan kalau kalian mengikuti karir perfilman atau stand up Seth Rogen, kalian akan sadar kalau filmnya sangat Seth Rogen sekali. Karena ada dua orang dari zaman yang berbeda dalam film ini, kita akan melihat banyak sekali kritik-kritik sosial juga yang dicoba dibawakan film An American Pickle ini. Dari persoalan keluarga, sosial, hingga agama. Yang saya kurang suka adalah saat film ini sudah sukses membuat kita sedih dan emosional, tapi tiba-tiba semua itu ditabrakkan dengan komedi-komedi yang sebenarnya lucu tapi kurang enak saja. Saat narasinya membawa kita dengan perasaan emosional, kemudian tiba-tiba ada komedinya, jadi agak menyebalkan menontonnya. Sepertinya film ini sedikit tergesa-gesa dalam narasi. Itu terbukti juga dengan karakter Herschel dan Ben di sini dipukul dengan bertubi-tubi oleh berbagai masalah di bagian pertengahan film. Kemudian yang saya sangat apresiasi di sini adalah Seth Rogen yang menjadi aktor utama dalam film An American Pickle ini. Sangat baik ditampilkan. Dia harus memerankan dua karakter sekaligus yang benar-benar berbeda. Dan saya tahu itu susah untuk dilakukan, dan Seth Rogen bisa mengeksekusinya dengan baik sekali di film ini. Apalagi dalam film ini, aksen atau logat dari Herschel dan Ben benar-benar berbeda. Dan Seth Rogen bisa menggunakan dua aksen tersebut dengan baik sekali tanpa terdengar aneh, macam RDJ di film Dolittle. Karena saya tahu di sini Seth Rogen memerankan dua karakter yang berbeda, maka dari itu pasti pada bagian post production bakalan sedikit tricky untuk diedit. Makanya ada beberapa shot dalam film ini hanya memperlihatkan Herschel, kemudian memperlihatkan Ben agar dalam sesi editnya jauh lebih mudah. Dan walaupun film ini menggunakan trik seperti itu, tetapi tidak mengganggu kita dalam menonton film ini dan fine-fine saja dari kacamata saya sebagai seorang penonton. Yang menarik juga di awal film ini saat menceritakan Herschel di tahun 1920-an, aspek rasio yang dipakai film ini bukanlah yang sering kita temui biasa, tapi kotak atau berbentuk perseginya juga agak hitam putih. Tetapi saat berpindah timeline ke zaman sekarang, barulah film ini menggunakan aspek rasio yang biasa digunakan dalam film-film kebanyakan dengan warna yang lebih cerah. Saya akan kasih An American Pickle B karena ceritanya yang lucu dan menyentuh, walau ada plotnya yang masih tanda tanya dan sedikit tidak masuk akal. Penampilan dari Seth Rogen juga yang luar biasa sangat patut diapresiasi juga dalam film ini. Overall, film An American Pickle sangat cocok buat kalian yang ingin menonton film drama komedi bersama teman, keluarga, ataupun pacar. Bagi kalian yang mau nonton film An American Pickle, sudah bisa ditonton di HBO Max. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis komen kalian di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Follow juga IG saya di Alfat Films. Cut the beat.